Welcome back to my channel Ade Banu Daily Vlog. Salam bekerja dan berkarya, kreativitas tanpa batas, gas. Ya teman-teman, hari ini aku mau sedikit berbincang karena aku di sini sudah hampir 4 tahun. Jadi lebih tepatnya 3,5 tahun di Brunei. Jadi menurut aku kurang etos, kurang bagus, kurang serk kalau misalkan selama aku di sini 3,5 tahun itu tidak itu sepengetahuanku saja, itu hanya ini sekedar bahan referensi saja. Jadi misalkan nanti itu kurang, salah atau kelebihan atau gimana, boleh di komen di bawah guys. Jadi aku mau itu mengungkapkan itu fakta mengenai negara Brunei Darussalam guys. Jadi selama aku di sini 3,5 tahun itu apa yang aku tahu, aku mau kasih tahu ke penonton semua guys. Jadi memang selama di sini sih menurutku ya juga dari keseluruhan itu memang bagus guys. Jadi ada beberapa keunggulan menurutku dari negara Brunei Darussalam ini. Oke guys. Jadi untuk yang pertama itu di negara Brunei Darussalam bebas pajak guys. Jadi maupun itu pajak pendapatan, pajak barang mewah, terus pajak perbankan atau pajak bumi dan bangunan itu memang digratiskan guys. Digratiskan bagi yang punya kendaraan, misalkan kendaraan mewah-mewah itu bagi orang luar atau orang lokal tentunya itu bebas pajak. Maksudnya bebas pajak di sini itu bebas pajak tahunan. Jadi kalau pajak-pajak yang 5 tahunan atau yang 10 tahunan itu tetap bayar guys. Tapi untuk yang tahunan itu bebas. Jadi wajar misalkan di Brunei ini banyak mobil-mobil mewah seperti Alphard, terus Land Cruiser dan lain sebagainya, itu selalu di jalan-jalan itu banyak kendaraan. Hampir ya 99% lah itu orang Brunei punya mobil semua. Jadi orang satu. Kalau misalkan dalam satu rumah itu misalkan ada 2 kakak atau 3 kakak itu punya sendiri semua. Jadi seperti showroom guys, memang banyak sekali, dan mobilnya juga mewah-mewah guys. Oke, itu terus untuk yang kedua itu pendidikan gratis. Jadi itu maupun di sekolah dasar atau yang di perguruan tinggi, yang sekolah dasar atau yang sekolah menengah, perguruan tinggi itu free guys, untuk orang khusus untuk orang Brunei. Memang Sultan itu memfasilitasi rakyatnya supaya mereka lebih belajar, lebih giat lagi dan tanpa beban guys. Ya karena kita tahu negara Brunei ini memang kecil, terus juga pendapatan minyak dan gas pun juga melimpah.
Jadi beruntunglah bagi menjadi rakyat Brunei. Dan selain itu juga malam pun ada sekolah agama guys, bagi yang warga muslim, itu pun juga gratis. Dan juga yang mahasiswa itu juga ada dapat tunjangan guys, sebesar 300 ringgit kurang lebih guys. Dan yang sekolah di luar negeri pun itu difasilitasi oleh kerajaan. Jadi yang tentunya yang sekolah yang perguruan tinggi yang meneruskan di jenjang yang lebih tinggi lagi, itu yang memfasilitasi negara. Dan juga ada tunjangan selama pendidikan di luar negeri guys. Jadi memang sungguh enak sekali. Misalkan itu dari keluarga yang tidak punya, tapi bisa menyekolahkan anak sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Oke, terus kita lanjut yang ketiga, itu kesehatannya gratis. Nah, jadi warga yang berstatus IC kuning atau orang asli lokal itu memang digratiskan, atau yang IC merah atau yang disebut penduduk tetap itu digratiskan, dan diberikan asuransi kesehatan secara gratis. Buat administrasi, kalau orang dewasa itu cuman 1 ringgit saja guys, jadi murah. Kalau orang luar juga 1 ringgit, terus kalau orang lokal pun juga 1 ringgit. Dan yang berobat di luar negeri itu juga difasilitasi negara guys. Jadi misalkan sakit di Brunei tidak dapat mungkin kurang mengatasi di hospitalnya, boleh dirawat di hospital luar negeri. Itu pun gratis, yang menanggung kerajaan. Dan orang yang menemani si orang yang sakit itu juga nanti dapat tunjangan dari kerajaan guys. Nah, itu orang enak gimana jadi orang Brunei. Wow. And then number 4, BBM murah guys, atau bahan bakar minyak itu murah sekali. Karena apa? Di Brunei itu memang minyaknya serta gas sangat melimpah guys. Karena di Brunei ini salah satu penghasil minyak terbesar di dunia. Untuk harga solar itu kisaran 31 sen. Jadi memang murah sekali. Dan harganya pun relatif stabil, walau harga minyak dunia itu memang sedang inflasinya naik turun guys. Jadi memang bagus sekali, senang jadi warga Brunei itu, karena semua itu stabil guys. Dan juga untuk harga-harga juga seperti makanan pokok itu juga relatif stabil guys. Misalkan contoh saja, itu yang sering kita temui itu nasi katok. Nasi katok itu aku di sini 3,5 tahun, terus harganya tetap 1 ringgit. Itu pun aku tanya sama orang yang lama-lama, itu memang harganya 1 ringgit. Jadi nasi katok itu isinya nasi, sambal, terus sama ayam. Itu pun sudah nice, delicious. And then yang kelima, gaji tunjangan orang tua. Jadi di Brunei ini orang yang sudah tua itu dapat tunjangan guys dari kerajaan. Yang berusia 60 tahun ke atas itu mendapat profit
dari minyak dan gas sebesar 250 ringgit atau 250 dolar Brunei. Lumayan juga guys. Jadi misalkan jadi bisa menghabiskan masa tua itu ya lebih senang gitu guys, karena jadi tidak bingung-bingung lagi misalkan mau makan. Memang kalau di 250 itu ya tergantung kebiasaan juga sih, tapi untuk khusus bagi orang yang sendiri, orang tuanya, kalau misalkan buat makan saja mungkin 250 itu insya Allah cukup. Jadi tidak tahu lah. Jadi bagi yang sedang menonton ini, bagi warga Brunei, boleh komen itu cukup atau tidak. Terus yang keenam, fakta yang keenam tentang Brunei Darussalam, open house di Istana Nurul Iman. Jadi hari raya yang kedua atau yang keempat itu memang istana itu dibuka umum, bisa bertemu dengan keluarganya Raja Sultan Hasanah ya sekeluarga. Terus di sana juga dijamu makan-makan enak, terus juga bisa bersalam-salaman, terus bisa menikmati megahnya istana guys. Jadi memang sungguh megah-megah sekali itu si raja. Yang ketujuh, memang tidak ada invasi dunia kalau misalkan kebutuhan pokok ini tadi guys. Jadi apa-apa yang jadi kebutuhan masyarakat Brunei itu memang semua relatif harganya stabil. Entah itu dari bahan primer dan sekunder, itu semua relatif stabil guys. Jadi kalau seperti ini ya tidak ada demo-demoan. Oke. And then yang kedelapan itu ya ini yang termasuk baru guys. Tidak boleh merokok. Karena kalau misalkan ketahuan merokok itu ini memang peraturan baru guys. Jadi misalkan kita ketahuan merokok itu ada penaltinya sebesar 300 ringgit, atau kalau dirupiahkan ya sekitar 3 jutaan. Jadi memang ini kebijakan baru oleh Sultan. Jadi tidak memperbolehkan warganya itu merokok, atau merokok itu di dalam bangunan guys. Jadi yang seperti itu yang aku tahu. Nah, terus yang apa lagi ya? Yang datang ke Brunei ini kebanyakan itu orang India, Bangladesh, Filipina, Indonesia. Itu yang banyak. Yang lainnya masih banyak seperti Malaysia atau Thailand itu ada. Cuman menurutku yang banyak yang mendomisili di Brunei orang-orang itu. Terus apalagi? Terus cuacanya guys. Cuaca di Brunei ini memang tidak ada istilahnya, tidak ada tropis. Jadi kalau di Indonesia itu ada waktu musim kemarau, musim penghujan, tapi kalau di sini itu tidak ada musim kemarau atau musim penghujan. Jadi sewaktu-waktu bisa hujan, sewaktu-waktu juga bisa panas. Oke, jadi sekian dulu vlog hari ini, dan terima kasih sudah menontonku. Semoga bermanfaat. Jadi kalau ada kesalahan-kesalahan mohon dikoreksi. Ini memang sekedar ke pengetahuanku saja tentang fakta mengenai Brunei Darussalam guys. Jadi sekian dulu vlog hari ini, dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke guys, sekian dulu vlog hari ini. Salam bekerja dan berkarya, kreativitas tanpa batas. Gas.